Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sufyan Ajumaidi dari kelas 12 TKRO 3 nomor absen 2. Di sini saya akan men- di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis sistem bahan bakar motor konvensional. Sistem bahan bakar konvensional berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dan mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Dilihat dari cara pemasukan campuran udara dan bahan bakar tersebut ada dua macam. Cara pertama, masuknya campuran udara dan bahan bakar dengan cara dihisap. Sedangkan cara kedua, mencampurnya udara dan bahan bakar dengan cara diinjeksikan. Cara pertama bisa disebut sistem bahan bakar konvensional, sedangkan cara kedua disebut dengan sistem injeksi bahan bakar. Sistem bahan bakar konvensional dapat dibagi menjadi sistem bahan bakar mekanik, sistem bahan bakar injeksi, dan bahan bakar secara elektronik, dan biasa disebut dengan EV. 1. Komponen sistem bahan bakar mekanik atau konvensional. Komponen sistem bahan bakar konvensional terdiri atas tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, charcoal kanister, hanya beberapa model saja, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, dan karburator. A. Tangki bahan bakar. Pada umumnya tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja yang tipis. Perempatan tangki bahan bakar biasanya diletakkan di bagian belakang kendaraan untuk mencegah kebocoran apabila terjadi benturan. Namun ada beberapa kendaraan yang letak tangki bahan bakarnya di tengah. Bagian dalam tangki dilapisi bahan pencegah karat. Di samping itu, tangki juga dilengkapi dengan penyekat atau separator untuk mencegah perubahan permukaan bahan bakar pada saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata. Lubang saluran masuk bahan bakar ke saluran utama terletak 2-3 cm dari dasar tangki untuk mencegah endapan dan air dalam bensin ikut terhisap ke dalam saluran. B. Saluran bahan bakar. Pada sistem bahan bakar terdiri 3 saluran bahan bakar, yaitu saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar, saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki, dan saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas hidrokarbon atau uap bensin dari dalam tangki bahan bakar ke charcoal kanister. Untuk mencegah kerusakan saluran bahan bakar yang disebabkan oleh benturan, biasanya saluran bahan bakar dilengkapi dengan pelindung. Saluran bahan bakar menghubungkan karburator dengan pompa bahan bakar menggunakan selang karet karena adanya getaran mesin. C. Saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar ditempatkan antara tangki dengan pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Dalam saringan tersebut, elemen yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran bahan bakar mencegah masuknya air dan kotoran ke karburator. Partikel kotoran yang besar mengendap di dasar saringan, sedang partikel yang kecil disaring oleh elemen. D. Pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar yang bisa digunakan pada motor bensin adalah pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar listrik. Pompa bahan bakar mekanik digerakkan oleh mesin itu sendiri, sedangkan pompa bahan bakar listrik digerakkan dengan arus listrik. Ada dua jenis pompa bahan bakar mekanik, yaitu pompa bahan bakar yang dilengkapi dengan saluran pengembali dan pompa bahan bakar tanpa saluran pengembali. Namun demikian, konstruksi dan cara kerjanya sama. Pada mesin-mesin terdahulu, umumnya saluran pengembali ada di karburator, sedang mesin-mesin sekarang saluran pengembali ada di pompa bahan bakar. Adapun cara kerja pompa bahan bakar mekanik sebagai berikut. Apabila rocker arm ditekan oleh knob, diafragma tertarik ke bawah sehingga ruang di atas fragma menjadi hampa. Katup masuk terbuka dan bahan bakar akan mengalir ke ruang diafragma. Pada saat ini katup keluar tertutup.
pada saat penyaluran. Pada saat nok tidak menyentuh rocker arm, diafragma bergerak ke atas sehingga bahan bakar yang ada di ruang diafragma terdorong keluar melalui katup keluar dan terus ke karburator. Tekanan penyaluran sekitar 0,2 sedangkan 0,3 kg per cm kubik cm persegi. Apabila bahan bakar pada karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh pegas dan pull rod pada posisi paling bawah karena tekanan pegas dengan tekanan bahan bakar. Pada saat ini rocker arm tidak bekerja meskipun poros nok berputar sehingga diafragma diam dan pompa tidak bekerja. Berbeda dengan pompa bahan bakar mekanik, pompa bahan bakar listrik dapat ditempatkan di mana saja dengan tujuan untuk menghindari panas dari mesin. Pompa bahan bakar listrik langsung bekerja setelah kunci kontak on di-on-kan. Jenis pompa bahan bakar listrik bermacam-macam antara lain model diafragma, model plunger, model sentrifugal, dan sebagainya. Pada modul ini akan dibahas pompa bahan bakar model diafragma. Apabila kunci pompa bahan bakar listrik, apabila kunci kontak diputar pada posisi on, akan terjadi kemagnetan pada solenoid yang menyebabkan diafragma tertarik ke atas sehingga bahan bakar masuk melalui katup masuk. Pada saat yang sama, platina membuka karena tuas platina dihubungkan dengan rod sehingga kemagnetan pada solenoid hilang. Akibatnya, diafragma bergerak ke bawah mendorong bahan bakar keluar melalui katup buang. C. Selanjutnya charcoal canister. Charcoal canister berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berada di ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emisi pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Uap bensin yang ditampung oleh charcoal canister dikirim langsung ke intake manifold, kemudian ke ruang bakar untuk dibakar pada saat mesin hidup. Turunnya temperatur sekeliling juga menghasilkan rendahnya tekanan dalam tangki bensin, menyebabkan uap bensin di dalam kanister terhisap kembali ke dalam tangki untuk mencegah uap bensin terbuang keluar. Untuk menjamin agar kapasitas kanister dapat bekerja dengan sempurna, beberapa model dilengkapi dengan dua charcoal canister. Dua macam karburator. Karburator berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar yang mengalir ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Karburator mengirim sejumlah campuran udara dan bahan bakar melalui intake manifold menuju ruang bakar sesuai dengan beban dan putaran mesin. Dilihat dari tipe venturi, karburator dapat dibedakan menjadi satu karburator dengan venturi tetap atau visced venturi. Karburator dengan venturi tetap atau visced venturi dewasa ini masih banyak digunakan karena konstruksinya sederhana. Sifat utama karburator tersebut menggunakan sebuah venturi tetap dengan diameter tertentu. Besarnya vakum yang dihasilkan oleh udara yang mengalir melalui venturi tersebut sesuai dengan kecepatan aliran. Kecepatan aliran dipengaruhi oleh beban mesin dan pembukaan katup gas. Keadaan tersebut akan mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar keluar dari venturi. 2. Karburator variabel venturi. Karburator variabel venturi menggunakan sistem di mana permukaan venturi dikontrol sesuai dengan banyaknya udara yang dihisap. Salah satu keistimewaan karburator tersebut adalah permukaan membukanya venturi sama saat kecepatan rendah dan sedang serta pada beban ringan dan sedang. Dengan alasan tersebut, volume bahan bakar berubah sesuai dengan volume udara yang masuk dan tahanan udara yang masuk menjadi kecil. Dengan demikian dapat memudahkan untuk mencapai output yang tinggi. Tingkat aliran udara yang dihisap melalui karburator variabel venturi seperti dibandingkan dengan
karburator Vicente Venturi, maka karburator variabel Venturi mempunyai tingkat aliran udara yang tetap. Adanya tekanan pada aliran udara yang memotong daerah full pada RPM mesin sehingga diperoleh suatu campuran yang baik antara udara dan bahan bakar. 3. Karburator air valve Venturi. Pada karburator air valve Venturi membukanya air valve dikontrol dengan besarnya udara yang dihisap. Konstruksinya berbeda dengan karburator variabel Venturi, tetapi cara kerjanya sama. Karburator jenis air valve mempunyai dasar karburator arus turun 2 barel atau downdraft double barrel, tetapi konstruksi dan cara kerjanya sama dengan sistem sekunderi, yaitu dimodifikasi. Katup udara terpasang di dalam silinder sekunderi dan membukanya air valve bervariasi sesuai dengan jumlah udara yang dihisap. Kevakuuman pada nozzle utama dikontrol agar bekerjanya konstan. Karburator jenis ini tidak mempunyai tahanan aliran udara pada Venturi sehingga keuntungannya mampu menghasilkan output yang besar. Di samping itu, membuka dan menutupnya katup throttle secara mekanik, maka diafragma tidak diperlukan lagi. B. Dilihat dari arah masuk campuran udara dan bahan bakar. 1. Karburator arus turun. Pada karburator arus turun, arah masuknya campuran udara dan bahan bakar adalah ke bawah atau downdraft. Karburator jenis ini banyak digunakan karena tidak ada kerugian gravitasi. 2. Karburator arus datar. Pada karburator arus datar, arah masuknya campuran udara dan bahan bakar adalah ke samping atau side draft. Karburator tersebut pada umumnya digunakan pada mesin yang memiliki output yang tinggi. C. Dilihat dari jumlah barel karburator dapat dibedakan menjadi 1. Karburator single barrel. Pada karburator single barrel, semua kebutuhan bahan bakar pada berbagai putaran mesin dilayani oleh 1 barel. Padahal pada putaran mesin rendah, diameter Venturi yang besar akan lebih lambat menghasilkan tenaga dibanding diameter Venturi yang kecil. Sebaliknya, diameter Venturi yang kecil hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar pada putaran mesin tertentu, tetapi pada putaran rendah lebih cepat menghasilkan tenaga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diciptakan karburator double barrel. 2. Karburator double barrel. Pada putaran rendah, karburator double barrel cepat menghasilkan tenaga atau output, karena yang bekerja hanya primary Venturi yang mempunyai diameter Venturi kecil. Pada putaran tinggi, baik prima maupun secondary Venturi bekerja bersama-sama sehingga output yang dicapai akan tinggi karena total diameter Venturi besar. Di samping itu, kecepatan aliran maksimal pada Venturi karburator double barrel dibandingkan karburator single barrel lebih kecil sehingga kerugian gesekannya pun lebih kecil. 3. Prinsip kerja karburator. Prinsip dasar karburator sama dengan prinsip pengecatan dengan penyemprotan. Pada saat udara ditiup melalui bagian ujung pipa penyemprot, tekanan di dalam pipa akan turun atau rendah. Akibatnya, cairan yang ada di dalam tabung akan terhisap keluar dan membentuk partikel-partikel kecil saat terdorong oleh udara. Semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan udara pada ujung pipa sehingga semakin banyak cairan bahan bakar yang keluar dari pipa. Prinsip kerja karburator berdasarkan hukum-hukum fisika seperti kontinuitas dan Bernoulli. Apabila suatu fluida mengalir melalui suatu tabung, maka banyaknya fluida atau debit aliran atau Q adalah Q sama dengan A kali V sama dengan konstan. Q sama dengan debit aliran yang dijabarkan dengan M meter kubik per detik. A luas penampang tabung digambarkan dengan meter persegi. V sama dengan kecepatan aliran dengan meter per detik. Jika semakin sempit luas penampang, maka semakin besar kecepatan fluida yang mengalir melalui pelampung penampang tersebut. Tetapi tekanan semakin rendah, sebaliknya.
Semakin besar luas penampang maka kecepatan semakin rendah, tetapi tekanan semakin besar, sesuai dengan hukum kontinuitas bahwa tekanan dibanding berbalik dengan kecepatan. Pada karburator terdapat daerah yang menyempit dan biasa disebut venturi, yang tujuannya untuk menaikkan kecepatan aliran fluida sehingga tekanannya semakin rendah. Apabila pada tabung tersebut dipasang alat ukur kevakuman atau vakum gauge, maka akan terlihat bahwa kevakuman terbesar pada bagian yang menyempit atau venturi. Pada bagian inilah yang sering dimanfaatkan untuk memasok bahan bakar pada putaran tinggi karena dapat menghasilkan volume bahan bakar dalam jumlah yang lebih banyak. Pada gambar berikut ini dapat dilihat besar kevakuman pada sebuah tabung yang pada bagian tengah terdapat venturi. Perbedaan tekanan inilah yang dimanfaatkan untuk menghisap bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Apabila pada venturi dihubungkan dengan ruang pelampung yang berisi bahan bakar, maka bahan bakar akan dihisap masuk ke dalam silinder melalui katup masuk atau intake valve selama ada aliran udara. Adanya aliran udara terjadi pada saat motor di starter dan katup throttle atau throttle valve terbuka. Semakin lebar katup throttle terbuka, maka udara yang masuk semakin banyak. Bahan bakar yang ada dalam ruang pelampung akan dihisap selama ada aliran udara masuk. Banyak sedikitnya bahan bakar yang terhisap tersebut tergantung kecepatan aliran udara masuk yang dalam hal ini dipengaruhi oleh putaran motor. Dengan demikian, apabila tidak ada aliran udara masuk, maka aliran bahan bakar dari ruang pelampung ke venturi akan terhenti. Hal tersebut terjadi ketika motor dalam keadaan mati atau tidak bekerja. Konstruksi dasar karburator dapat dilihat pada internet. Bagian karburator yang diameter menyempit disebut venturi. Pada bagian ini kecepatan aliran udara yang masuk semakin tinggi sehingga kevakuman semakin rendah. Dengan demikian pada bagian venturi beban kevakuman semakin rendah. Dengan demikian pada bagian venturi bahan bakar yang dapat terhisap semakin banyak. Dalam penerapan bagian venturi atau large drop in pressure tersebut di karburator digunakan untuk mengatur beban bahan bakar pada sistem kecepatan tinggi, sedang bagian yang kevakumannya rendah atau small drop in pressure digunakan untuk mengatur kebutuhan bahan bakar pada sistem stasioner atau idle. 4. Komponen karburator. A. Mainjet. Mainjet berfungsi untuk mengatur volume bahan bakar yang mengalir dari ruang perampung menuju ruang bahan bakar melalui idle port, slow port, dan nozzle utama. Pada mainjet terdapat angka yang menunjukkan besarnya diameter lubang mainjet. Semakin besar angka yang ditunjukkan pada mainjet, berarti lubang mainjet semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil angka yang ada pada mainjet, berarti lubang mainjet juga semakin kecil. Besar kecilnya lubang mainjet akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar pada suatu motor. Untuk karburator double barrel terdapat dua buah mainjet, yaitu primary mainjet dan secondary mainjet, dengan ukuran lubang yang berbeda karena masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. B. Slow jet. Fungsi slow jet adalah untuk mengatur volume bahan bakar yang menuju idle port atau slow port. Lubang slow port sangat kecil sehingga seringkali buntu apabila bahan bakar yang digunakan kotor atau jika dalam sistem bahan bakar tidak menggunakan saringan bahan bakar yang mengakibatkan motor tidak dapat berputar stasioner. C. Economizer jet. Economizer jet yang terletak setelah slow jet berfungsi untuk mempercepat aliran bahan bakar karena laju aliran bahan bakar akan terhambat setelah melewati slow jet dan yang lubangnya sangat kecil. D. Air blender. Air blender berfungsi untuk membantu atomisasi bahan bakar yang keluar dari nozzle utama. Pada gambar nampak bahwa apabila tanpa air blender maka butiran bahan bakar yang keluar dari nozzle utama lebih besar dibanding dengan apabila dilengkapi air blender,
sehingga kabut bahan bakar yang keluar dari nozzle utama semakin halus. Main nozzle. Main nozzle atau nozzle utama merupakan lubang keluarnya bahan bakar pada saat motor berputar dan pada kecepatan tinggi. Pada karburator multi-barrel, jumlah nozzle ada dua, yaitu primary main nozzle dan secondary main nozzle. Pada putaran stasioner dan rendah, bahan bakar dari ruang pelampung belum keluar dari nozzle utama karena kevakuman di sekitar nozzle masih rendah, sehingga tidak mampu menghisap bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Throttle valve. Katup throttle atau throttle valve atau biasa disebut dengan katup gas adalah katup yang berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran udara yang masuk ke dalam silinder. Katup ini dikendalikan oleh pengemudi melalui pedal gas. Apabila pedal gas diinjak, maka pembukaan katup gas semakin lebar sehingga udara yang masuk ke ruang bahan bakar semakin banyak. Cook valve. Katup cook atau cook valve merupakan katup yang mengatur besarnya kevakuman yang terjadi di bawah katup cook tersebut. Semakin besar kevakuman yang terjadi maka jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder semakin banyak. Bekerjanya katup dikendalikan oleh pengemudi untuk cook manual dan secara otomatis oleh cook otomatis. Idle mixture adjusting screw. Baut penyetel campuran idle atau idle mixture adjusting screw berfungsi untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar pada saat motor berputar pada putaran idle atau stasioner, sehingga diperoleh campuran yang ideal. 5. Cara kerja karburator. Untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, pada karburator terdapat beberapa sistem, yaitu A. Sistem pelampung, B. Sistem stasioner dan kecepatan lambat, C. Sistem kecepatan tinggi primer, D. Sistem kecepatan tinggi sekunder, E. Sistem tenaga atau power system, F. Sistem percepatan, G. Sistem cook. Untuk mempermudah dalam analisa kerusakan atau gangguan yang disebabkan karburator, maka perlu diuraikan atau dijelaskan masing-masing sistem yang ada pada karburator. A. Sistem pelampung. Sistem pelampung diperlukan untuk menjaga agar permukaan bahan bakar pada ruang pelampung selalu konstan. Pada ruang pelampung terdapat pelampung atau float dan jarum pelampung atau needle valve. Pelampung dapat bergerak naik turun sesuai dengan tinggi permukaan bahan bakar. Sedang jarum pelampung berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar yang berasal dari pompa bahan bakar. Apabila permukaan bahan bakar di dalam ruang pelampung turun, maka pelampung akan turun sehingga jarum pelampung membuka saluran masuk. Akibatnya bahan bakar yang berasal dari pompa bahan bakar mengalir masuk ke ruang pelampung. Selanjutnya, apabila permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung naik, maka pelampung ikut naik sehingga jarum pelampung menutup saluran bahan bakar. Akibatnya aliran bahan bakar terhenti. Demikian seterusnya sehingga permukaan bahan bakar diharapkan selalu konstan walaupun putaran mesin berubah-ubah. Dalam kenyataannya, jarum pelampung terdiri atas katup jarum, pegas, dan pin. Pada katup jarum terdapat pegas yang berfungsi untuk mencegah permukaan katup jarum pada saat kendaraan terguncang. B. Sistem stasioner dan kecepatan lambat. Pada saat mesin berputar stasioner, bahan bakar mengalir dari ruang pelampung melalui primary main jet, kemudian ke slow jet, economizer jet, dan akhirnya ke ruang bahan bakar melalui idle port. Kemudian pada saat pedal gas ditekan sedikit, maka katup gas akan membuka lebih lebar sehingga aliran bahan bakar dari ruang pelampung tersebut masuk ke ruang bahan bakar melalui idle port, juga melalui slow port. C. Sistem kecepatan tinggi primer. Pada saat pedal gas dibuka lebih besar, aliran bahan bakar dari ruang pelampung langsung menuju primary main nozzle atau nozzle utama primer. Sementara dari idle port dan slow port tidak lagi mengeluarkan bahan bakar karena kevakuman pada idle port dan slow port lebih rendah daripada di daerah primary main nozzle. D.
sistem kecepatan tinggi sekunder. Pada saat pedal gas dibuka penuh, maka katup gas sekunder atau secondary throttle valve terbuka sehingga bahan bakar keluar selain dari nozzle utama primer juga melalui nozzle utama sekunder. Dengan demikian, jumlah bahan bakar yang masuk lebih banyak lagi karena kedua nozzle mengeluarkan bahan bakar. Sistem tenaga. Primary heat system mempunyai perencanaan untuk pemakaian bahan bakar yang ekonomis. Apabila mesin harus mengeluarkan tenaga yang besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke primary heat speed system. Tambahan bahan bakar yang disuplai oleh power system atau sistem tenaga, sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya. Apabila katup gas hanya terbuka sedikit, kevakuman pada intake manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. Hal tersebut akan membuka power spring menekan power valve sehingga power valve tertutup. Apabila katup gas dibuka lebih lebar, maka kevakuman pada intake manifold akan berkurang sehingga kevakuman tersebut tidak mampu melawan tegangan pegas power valve spring. Akibatnya power piston akan menekan power valve sehingga saluran power jet terbuka. Pada keadaan seperti ini, bahan bakar disuplai dari primary main jet dan power jet. Sistem percepatan. Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, katup gas akan membuka secara tiba-tiba pula, sehingga aliran udara akan menjadi lebih cepat. Sementara bahan bakar mengalir lebih lambat karena berat jenis bahan bakar lebih rendah daripada udara sehingga campuran menjadi kurus. Padahal pada keadaan tersebut dibutuhkan campuran yang kaya. Untuk itu, pada karburator dilengkapi dengan sistem percepatan. Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, plunger pompa akan bergerak turun menekan bahan bakar yang ada di ruang di bawah plunger pompa. Akibatnya bahan bakar akan terdorong outlet steel ball dan discharge wake, sehingga bahan bakar keluar melalui pump jet menuju ruang bakar. Setelah melakukan penekanan, plunger pompa kembali ke posisi semula karena adanya pegas yang ada di posisi plunger pompa. Akibatnya bahan bakar yang ada di ruang pelampung terhisap melalui inlet steel ball. G9. Sistem cook. Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan menguap dengan baik dan sebagian campuran udara dan bahan bakar yang mengalir akan mengembun pada dinding intake manifold. Karena intake manifold dalam keadaan dingin, keadaan tersebut akan mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar menjadi kurus sehingga mesin sukar hidup. Sistem cook membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya 1:1 yang disalurkan ke dalam silinder apabila mesin masih dingin. Ada dua sistem cook yang biasa digunakan pada karburator, yaitu sistem cook manual dan sistem cook otomatis. Sistem cook manual. Pada sistem cook manual, untuk membuka dan menutup katup cook digunakan linkage yang dihubungkan ke ruang kemudi. Apabila pengemudi akan membuka dan atau menutup katup cook, cukup menarik atau menekan tombol cook yang ada pada instrumen panel atau dashboard. Sistem cook otomatis. Pada sistem cook otomatis, katup cook membuka dan menutup secara otomatis tergantung dari temperatur mesin. Pada umumnya, sistem cook otomatis yang digunakan pada karburator ada dua macam, yaitu sistem pemanas dari exhaust dan sistem elektrik. Pada mesin di start, katup cook tertutup rapat sehingga temperatur di ruang mesin mencapai 25 derajat Celcius. Apabila mesin dihidupkan dalam keadaan katup cook menutup, maka akan terjadi kevakuman di bawah katup cook. Hal tersebut akan menyebabkan bahan bakar keluar melalui primary low dan high speed system dan campuran menjadi kaya. Setelah mesin hidup, pada terminal L timbul arus dari voltage regulator. Arus tersebut akan mengalir ke cook relay sehingga menjadi on. Akibatnya arus dari
ignition switch mengalir melalui coke relay menuju ke massa electric heat coil. Apabila electric heat coil membara atau panas, maka bimetal elemen akan mengembang dan akan membuka coke valve. PTC berfungsi untuk mencegah arus yang berlebihan yang mengalir dari electric heat coil. Apabila katup coke telah terbuka, temperatur di dalam rumah pegas telah mencapai 100 derajat Celcius. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.